Amin. Yang siap sama-sama katakan. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara boleh beri tepuk tangan sekali buat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Saudara yang bersuka cita sore ini katakan yes. Saudara nyesel gak kalau hari ini gak hujan? Kita mengucap syukur hari ini gak hujan sehingga kita bisa ibadah dalam keadaan yang baik pada sore hari ini. Saya mau saudara lihat sekali lagi kiri kanannya, gak usah salaman, lihat aja kiri kanannya. Saya senang ngelihat senyumnya luar biasa hari ini. Sore ini senyumnya luar biasa, senyum saudara luar biasa. Amin, amin, amin. Saudara boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani. Thank you ya. Dan juga boleh beri tepuk tangan buat guru-guru Life Kids yang hari ini mereka ada di bawah. Dan mereka juga, oh ya, walaupun kasih tepuk tangan aja, walaupun mereka ada di bawah, tapi mereka udah mendidik anak-anak kita dengan luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi siap untuk firman? Ya mari silakan duduk. Dan thank you semua tim New Life. Sore ini seperti yang tadi Pastor Yenti sudah sampaikan, ini adalah kita akan membahas mengenai generasi. Dan lebih ke arah mungkin lebih ke arah seperti parenting atau kita bicara mengenai apa sih yang Tuhan mau buat generasi kita. Saya kasih judul khotbah pada sore hari ini, proses untuk mendekat. Proses untuk mendekat. Sebenarnya saya ambil dari Yohanes pasal 15, berkenaan dengan connected, atau tema kita selama 1 tahun ini terhubung dengan Tuhan. Ini proses mendekat. Saudara, kehidupan kita adalah sebuah perjalanan, kita ngerti ya. Jadi dalam perjalanan itu kita mendekat, kita berjalan menuju sesuatu. Kita berjalan menuju kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, atau kita berjalan menuju kepada apa yang justru jauh dari Tuhan. Kita menjauhi Tuhan, apa justru kita mendekati Tuhan? Kita menjauhi tujuannya Tuhan, atau justru kita mendekati tujuannya Tuhan? Nah, kita mau belajar bersama-sama pada sore hari ini, apa yang menjadi keinginan Tuhan, Yohanes 15 ayat yang pertama. Khususnya buat generasi. Khususnya buat anak-anak kita, khususnya buat orang tua. Nanti saya akan bahas buat saudara poin-poinnya, tapi Yohanes 15 ayat 1, saya mau ngambil bagian ini saudara. Akulah pokok anggur yang benar. Nah ini saudara yang saya mau saudara garis bawahi. Dan Bapakkulah pengusahanya. Ini satu ayat yang bicara kepada kita, yang memperlihatkan bahwa Bapak itu businessman, pengusaha. Nah kalau kita baca di bawahnya terus, ya kita tahu itu cerita mengenai pokok anggur, mengenai bagaimana Tuhan membersihkan pokok anggur, bagaimana Tuhan membersihkan pohon anggur supaya pohon anggur itu berbuah, dan akhirnya bisa menghasilkan buah lebih banyak, dan terus. Tapi Bapakkulah pengusahanya. Yesus memperkenalkan diri Bapak itu sebagai pengusaha. Pengusaha memiliki aset. Asetnya itu adalah kebun anggur. Asetnya itu adalah pohon anggur yang ada dalam kebun anggurnya. Nah mana yang kira-kira nih kalau menurut saudara, kalau saudara adalah pengusaha, apa yang paling saudara cintai? Asetnya saudara berupa tanah atau asetnya saudara berupa pohon? saya kalau di sini nggak boleh ngajak ngobrol ya, kalau di sini kan mesti diem aja semuanya ya. Jadi nggak apa-apa, saudara diem aja nggak apa-apa. Sebagai pengusaha, saya akan ngelihat nih, tanahnya mesti bagus dong, ya kan? Tanah terus lingkungannya mesti bagus kan? Kalau saya pengusaha anggur, saya pernah ada di kebun anggur di satu tempat, lalu saya lihat, pohon-pohonnya bagus, pohon-pohonnya mesti dirawat, ini dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya adalah, ini bukan masalah cuman tanahnya, ini bukan masalah cuman pohonnya, ini kan masalah buahnya. Hasilnya apa gitu? Jadi sebagai pengusaha pasti akan mencari hasil, dan dia mau supaya asetnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang bukan cuma bermanfaat buat dirinya, tapi buat bermanfaat juga buat orang lain yang akan bisa menikmati hasil dari usahanya. Dan dalam hal ini, aset yang Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk dikelola adalah asetnya manusia, itu manusia sendiri. Dia sayang kepada asetnya, bukan semata-mata karena aset itu berharga mahal, kalau dijual tanahnya mahal. Atau kalau dijual kebun anggurnya, maka dia dapetin uang yang lebih banyak daripada waktu dia beli misalnya. Enggak, saya percaya bahwa aset yang Tuhan mau bukan semata-mata harganya naik terus itu aset, tetapi dia mau supaya potensi yang ada di dalam aset tersebut, bukan cuma sekedar dijual harganya lebih mahal, tapi dia bisa terus menghasilkan sesuatu yang gak akan pernah habis-habisnya dari apa yang tertanam dalam aset tersebut.
Nah saya mau saudara kita merenungkan baik-baik bahwa Bapa di sorga itu juga mau supaya manusia nih, kita, khususnya generasi kalau kita bicara dalam konteks generasi, dia mau supaya aset yang ada ini, manusia yang merupakan asetnya Tuhan ini menghasilkan, hidupnya menghasilkan manfaat yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, itu harus diusahakan sebaik-baiknya, harus dikelola dengan baik sehingga bisa mendatangkan manfaat yang baik. Nah dalam bulan anak ini saudara, khusus bulan anak ini, bulan Juli ini, kita akan bahas mengenai lebih banyak ke arah parenting ya. Tapi gak apa-apa ya, saudara yang belum punya anak atau saudara yang tidak punya anak atau saudara yang mungkin gak mau punya anak juga gak apa-apa. Paling tidak saudara belajar, kita belajar bagaimana kita bisa membangun kehidupan orang yang Tuhan percayakan pada kita sebagai anak rohani kita. Ya kalau saudara ketua life group, atau mungkin saudara sedang melayani juga di dalam life group, atau mungkin saudara adalah pengusaha juga, atau mungkin saudara adalah seorang karyawan yang punya bawahan misalnya, itu adalah anak rohani saudara. Jadi kita mesti bisa berani untuk nge-grooming mereka, berani untuk menolong mereka untuk sampai kepada potensi mereka yang terbaik. Dan ini ayatnya, kalau dalam bulan anak Mazmur 127 ayat 4 sampai 5 saya suka. Mazmur 127 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima bilang begini, seperti anak-anak panah di tangan, mana? Ya, boleh baca sama-sama sudah 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, ini ayat yang luar biasa kalau menurut saya. Seperti katanya anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan yang bisa panah, yang bisa, saya suka sama film Sia Tiao Eng Hong. Umurnya saudara masih terlalu muda untuk tahu film itu. Saya suka banget karena memanah burung Raja Wali. Wah, ini kalau udah pegang panahnya apa? Oh, ada lagi satu film sih sebenarnya. Filmnya si yang paling terbaru itu, kok saya jadi lupa ya. Memang ini nggak dalam persiapan sih. Tapi begitu dia keluarin 3 panah tuh dia bisa langsung kemana-mana. Pahlawan saudara yang memegang anak panah, dan anak panahnya itu adalah anak-anak katanya. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Gimana? Bisa diarahkan kepada tujuan, bisa diarahkan kepada maksud-maksudnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang tua, kita sebagai orang tua, atau kita sebagai orang tua rohani, atau kita sebagai pembimbing, atau kita sebagai pemimpin di tempat di mana kita memimpin, kita punya orang-orang yang ada di bawah kita punya anak-anak yang ada di dalam keluarga kita, yang perlu untuk kita arahkan kehidupan mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai pahlawan atau enggak? Apakah kita punya mental sebagai pahlawan atau justru kita punya mental sebagai perusak? Jadi panahnya itu bukan dipakai untuk mengarahkan ke tempat yang benar, panah itu dipakai untuk mengarahkan kepada justru kesalahan-kesalahan buat kepentingan buat dirinya sendiri yang akhirnya anak-anak panah itu salah arah, saudara. Nah kita perlu untuk memikirkan sama-sama dalam perumpamaan pokok anggur sebagai orang tua, dan kalau dalam perumpamaan anak panah sebagai orang tua, sebagai pengusaha yang dipercayakan anak-anak kepada kita. Guru-guru life kid dipercayain anak-anak, kita sebagai orang tua dipercayain anak-anak, sebagai pemimpin dipercayain orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita mengerti kira-kira arahnya mesti kemana nih mereka? Apa yang mesti dibantu supaya mereka bisa keluar dari potensi mereka yang terpendam misalnya. Sekali lagi saudara, dalam perumpamaan pokok anggur untuk menghasilkan buah dan buahnya tetap dan semakin banyak, harus melalui proses. Nah saya mau bicara mengenai proses ini saudara. Prosesnya harus benar. Kita mesti ngerjainnya dengan cara yang benar. Ada proses pembersihan, kalau kita baca Yohanes 15. Ada proses pemotongan. Dan ini kita sudah bahas di sejak awal, tema awal di Connected. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Proses hidup itu adalah proses dalam sebuah perjalanan. Dan itu dijalani oleh tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya memang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dan memberikan dampak dalam rencana Tuhan dalam sejarah manusia. Abraham dipakai oleh Tuhan. Abraham itu seperti asetnya Tuhan untuk bisa menurunkan sebuah bangsa pilihan Tuhan yang akhirnya menjadi teladan dan bisa menjadi membawa keselamatan buat bangsa-bangsa yang lain. Abraham dipakai sama Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Itu asetnya Tuhan. Namun dalam perjalanannya Abraham, prosesnya panjang saudara.
Saya nggak mau bahas Abrahamnya, tapi saya mau bahas sedikit mengenai Yusuf, Daud, dan nanti ada lagi Saul, nanti saya bahas beberapa orang, Daniel dan lain sebagainya. Nah, Yusuf juga sama, Yusuf juga menjalani proses, karena Yusuf adalah asetnya Tuhan, yang Tuhan mau supaya aset ini betul-betul bisa menjadi dampak dan menjadi berkat di kemudian hari. Jadi Yusuf harus melewati prosesnya yang panjang, saudara. Maksudnya Tuhan adalah dia mau supaya aset ini menjadi manfaat. Dia mau aset ini berdampak dan berharga. Dia mau asetnya ini menghasilkan sesuatu yang baik, bukannya merusak, tapi membangun. Bukannya pada akhirnya bisa menjadi merugikan banyak orang, tapi justru menguntungkan banyak orang. Tuhan mau asetnya menguntungkan banyak orang. Sama dengan Daud juga mengalami proses. Saudara. Nah, proses yang mereka jalani ini membawa mereka semakin dekat kepada visinya Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Kadang-kadang dalam proses kehidupan kita, Tuhan membentuk kita, itu seolah begini. Waktu kita semakin mendekati rencana Tuhan, tapi kita berpikirnya justru kok kayaknya makin menjauh dari rencana Tuhan. Saya pernah sampaikan ini buat saudara. Contoh Yusuf ya. Yusuf itu semakin mendekati rencana Tuhan sampai ke Mesir, sampai kepada istananya Firaun. Saya harus ada di sana. Kalau saya harus ada di tempat kepemimpinan yang luar biasa, kenapa saya dijual sebagai budak? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam proses ini saudara ya, kita berpikir gini, katanya Tuhan mau berkatin saya. Kenapa sekarang saya kok jadi rugi dalam usaha ini? Saya nggak bilang bahwa jadilah rugi sebelum Tuhan berkati. Bukan itu maksud saya. Kadang-kadang kalau Tuhan izinkan rugi datang dalam usaha kita, jangan-jangan itu bagian dari proses Tuhan untuk kita bisa sampai kepada tempat yang lebih baik. Sudah bersama dengan saya? Yang lagi pacaran nih, saya nggak ngeliat sih yang lagi pacaran di sini kebanyakan semua udah nggak pacaran. Oh, bukan nggak pacaran, maksudnya udah selesai pacaran, masa-masa pacarannya, tapi ini masa pacaran tahap 2, menikah udah banyak kan. Kalau orang lagi pacaran gitu, dalam proses pacarannya, terus ternyata ini orang udah sempurna banget, ini udah betul-betul kayaknya dialah udah nomor 1, dialah, ini udah mendekati masa-masa mau pernikahan. Terus tiba-tiba ada satu hal yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata putus. Dan waktu putus itu dibilang gini, saya semakin jauh dari rencana Tuhan. Tapi sebenarnya putus orang ini sebenarnya enggak menjadi jauh dari rencana Tuhan. Justru semakin mendekati rencana Tuhan, karena rencana Tuhan bukan dengan dia, seharusnya dengan ini. Ya, nggak apa-apa saudara. Di tempat ini nggak perlu katakan amin, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, memang di tempat ini didesain untuk diem aja kalau kebaktian gitu. Saudara bersama dengan saya. Jadi kalau ada hal-hal yang seolah-olah membuat kita kok jadi jauh dari rencana Tuhan, selama kita ikutin firman Tuhan, selama kita ikutin apa yang Tuhan mau, ikutin aja saudara. Seolah-olah memang kayaknya, kenapa jadi mesti masuk penjara? Semakin jauh dong dari rencana Tuhan, kok masuk penjara? Udah lagi enak-enak nih kan, udah jadi pemimpin di rumahnya Potifar, terus tiba-tiba masuk penjara. Kenapa jadi mesti masuk penjara? Seolah-olah kan jadi tambah ngejauhin dari rencana Tuhan, betul apa enggak saudara? Tapi sebetulnya waktu kita berpikir sepertinya saya lagi jauh dari rencana Tuhan, sebenarnya itu adalah bagian proses yang Tuhan sedang lakukan, bisa membawa kita semakin dekat kepada rencananya. Saudara jangan discourage, saudara jangan jadi seperti seolah-olah putus asa ketika sesuatu terjadi dalam hidup saudara yang katakan, saya semakin jauh dari rencana Tuhan. Jangan ngomong itu dulu. Selama kita tetap hidup di dalam kebenarannya, selama kita tetap hidup di dalam apa yang Tuhan mau dan saya lakukan sesuai dengan firman-Nya, lihat saudara, Tuhan akan justru sedang membawa kita semakin dekat dengan Dia. Semakin dekat dengan rencananya. Cuman kita nggak ngerti aja. Jadi itu proses yang sedang kita jalani. Kalau proses yang sedang kita jalani seolah membuat kita semakin jauh dari Tuhan, padahal kita sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara jangan cepat-cepat mau berhenti. Saudara jangan cepat-cepat mau bilang ini, saya nyerah. Saya mau ambil jalan saya sendiri. Kalau Yusuf ambil jalannya sendiri, Yusuf nggak akan pernah sampai kepada tujuannya Tuhan. Karena dia skip the process. Padahal itu adalah proses atau bagiannya. Saya nggak tahu saudara yang pernah, ya saudara yang suka bikin kue ya, prosesnya kan telurnya mesti dihancurin kalau mau bikin kue bolu kan. Tepungnya mesti digiling. Kalau tepung bilang ini, tolong jangan giling saya. Tolong jangan kocok saya telurnya, bilang gitu. Tolong, udah telurnya pakai shell aja, kelihatannya kan bagus, bulat, nggak hancur. Tapi justru harus dipecahin. Dan kalau nggak dipecahin, itu prosesnya nggak jalan saudara. Nggak akan pernah jadi itu kue dengan bagus. Saudara bersama dengan saya?
Jadi proses yang harus dijalani itu membawa mereka semakin dekat dengan visi dan janji Allah. Namun saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu peduli bukan hanya pencapaian bisnisnya beres, bisnisnya sampai, tetapi Tuhan itu justru lebih bukan cuma sekedar bisnisnya jadi ya saudara, bukan cuma sekedar mimpinya Tuhan tuh jadi di sana dengan aset ini, tapi Tuhan lebih suka supaya aset ini mengalami proses yang semakin hari tuh semakin bagus dan semakin kuat. Jadi dia nggak cuma sekedar saya mau dapetin untung dari usaha saya. Dia mau supaya justru asetnya juga menjadi aset yang menguntungkan. Makanya mesti diproses. Tuhan memakai manusia untuk rencananya. Ya, Tuhan nggak pernah jalan sendirian. Dia nggak pernah juga kerja sendirian. Saya selalu bilang sama Pastor Elisa kalau saya lagi ngobrol, kita nih kalau mau cepat jalan sendiri aja. Tuhan nggak pernah mau jalan sendirian. Dia mau rame-rame semuanya berhasil. Tapi kalau mau rame-rame, ya jalannya mesti lebih pelan. Karena prosesnya harus dijalanin. Panjang itu saudara. Nah, Tuhan memakai manusia untuk rencananya. Dan dia juga setia untuk menggenapi janjinya sampai pada akhirnya. Dia setia sampai di sana saudara. Tetapi dia lebih peduli, tapi dia juga peduli kepada pertumbuhan pribadi pelakunya. Tujuan dari pemilik usaha anggur ini adalah buah anggur yang akan bermanfaat buat semua yang akan menikmatinya. Jadi saudara, makanya kenapa orang harus menjalani proses. Kalau orang nggak menjalani proses, maka ada orang yang berhasil di ujungnya, tapi skip prosesnya. Orang ini memang berjalan cepat sampai kepada tujuannya, tapi dia nggak akan tahan ada di sini. Karena dia nggak terbentuk untuk bisa bertahan di dalam kesuksesan. Saya akan jelasin ini buat saudara sebentar. Jadi Tuhan peduli dengan proses yang harus dilewati. Tuhan peduli dengan memproses hidup kita gitu. Satu contoh yang unik ya saudara, tadi saya bilang kadang-kadang ada kita berpikir bahwa kita sedang menjalani sesuatu yang sebenarnya itu rencana Tuhan, tapi kita berpikirnya kita lagi jauhin dari rencana Tuhan. Enggak. Tapi ada orang justru yang berjalannya bukan pada rencana Tuhan, ngikutin apa yang dia mau, dia keinginannya sendiri, akhirnya dia memang jalannya menjauhi Tuhan. Ada juga. Life is a journey sekali lagi, dan saya mau tuliskan ini buat saudara. Keberhasilan tanpa melewati proses, hanya akan tiba di satu tempat yang menyenangkan sementara. Namun tidak kuat bertahan di sana dan akan kembali kepada posisi semula. Kalau nggak ada prosesnya. Saya akan kasih contoh buat saudara sebentar. Ada teman yang tinggal di luar negeri. Saya nggak usah sebut namanya deh ya. Kalau saya sebut juga sudah nggak tahu. Tapi kalau saya sebut pun ada beberapa yang tahu, namanya Amiau. Dia sama Marli, teman baik, dia jemaat kita, kokonya Arif Dede, pendeta Pastor Arif yang Dede tapi. Mereka meninggalkan Indonesia dari tahun 98, 99 kira-kira gitu. Tahun 2000. Ya 2000-an kira-kira. Itu mereka ninggalin dan mereka harus jual semua yang ada, terus mereka pergi. Jalanin prosesnya sudah dari nol lagi, tinggal di Kanada. Ini saya berkontemplasi aja, merenungkan gitu bagaimana proses perjalanan mereka. Karena beberapa waktu yang lalu saya ngobrol panjang sama mereka. Itu perjalanan, dia bilang gini, dia panggil saya AU kan. Gila gua bisa sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan. Kenapa? Prosesnya dia sebutin satu-satu, sudah terus satu. Sampai pada akhirnya hari ini, berarti udah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih, saudara. Buat kita yang ada di Indonesia, itu kehidupan yang cukup berhasil di sana gitu. Nah, cuman bedakan dengan begini, saudara. Orang yang pergi ke Kanada cuman sebulan, nyampe di Kanada, menikmati semua pemandangan Kanada, menikmati semua yang ada di Kanada, terus balik lagi ke Indonesia. Senangnya cuma seminggu, kebaktian lagi. Senangnya seminggu cuma jalan-jalan, terus pulang lagi. Nah saudara perhatikan baik-baik. Kehidupan tanpa sebuah proses yang pada akhirnya kita menetap di satu tempat dan menikmati semua berkat di satu tempat ini. Kehidupan yang menjalani proses, sekali lagi, kehidupan yang menjalani proses,
yang membuat kita pada akhirnya stay di satu tempat dan menikmati semua berkat ini, itu yang namanya perjalanan proses kehidupan sampai kepada kesuksesannya atau sampai pada tujuannya. Tapi kalau perjalanannya cuma sekedar sampai di sana cepet aja nih ya, prosesnya nggak berjalanin, nggak jual itu, nggak pelatihan ini, nggak kerja ini, nggak. Coba pokoknya udah punya duit, pokoknya ke Kanada, seminggu di sini, nikmati semuanya, seret, balik lagi ke sini. Sorry, bukan berarti Indonesia nggak bagus ya. Tapi gitu sampai di sini, lecek lagi, berantakan lagi, antri nggak ada antrian, hawanya hara-redang misalnya gitu. Kalau di sana enak, pemandangannya bagus. Jadi kalau perjalanan tanpa sebuah proses untuk bisa sampai di sana dan menetap di sana dan menikmati di sana, itu cuma jalan-jalan namanya. Apakah kita mau hidup kita cuma jalan-jalan atau menjalani proses yang pada akhirnya sampai kepada tujuan Tuhan buat kita? Ada banyak orang dalam kehidupannya cuma jalan-jalan. Nikmatin sebentar terus balik lagi ke awalnya. Karena nggak menjalani prosesnya, sehingga harus balik lagi kepada jalan awalnya. Perjalanan spiritual harus melewati prosesnya juga. Proses pembentukan karakter, proses pembentukan kebiasaan, serta membangun nilai-nilai kehidupan. Itulah yang akan dihasilkan oleh sebuah proses. Karakter dan kebiasaan. Mari saya kasih contoh buat saudara. Proses menghasilkan karakter. Makanya kenapa anak-anak perlu diproses. Saya lagi pikir-pikir ya. Baca dulu ayatnya. Amsal 22 ayat 6. Karakter akan dihasilkan dari sebuah proses. Ini karakter yang pertama. Karakter menentukan arah depan, masa depan anak-anak kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Proses menghasilkan karakter untuk orang itu bisa sampai kepada masa depannya, dan masa depannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan dia diberkati di sana, dia jadi berkat di sana. Didik anak-anak. Saya lagi berpikir gini, karena waktu ngobrol-ngobrol sama beberapa orang tua, dan termasuk saya juga, terus lagi pikir-pikir nih, kita aneh ya, dari TK kita belajar, SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya apa? Oh saya kuliah ini, kuliah teknik sipil misalnya gitu. Terus sekarang apa? Dagang kue. Misalnya contoh, ujung-ujungnya tuh, kok sekolahnya itu, kok kerjanya ini gitu. Sering ngerti mas saya? Jadi ngapain dong waktu itu kuliah kayak gitu capek-capek ya, buang mahal-mahal duit segala macam. Saudara, saya selalu ngerenung hal seperti ini. Iya juga ya. Saya kerja di kuliahnya Perbanas. Kerja di bank ya karena kuliahnya Perbanas, kerja di bank. Nggak tahu ujung-ujungnya jadi pendeta, jadi mengkhotbah, jadi gembala. Terus ngapain sekolah Perbanas? Dari dulu aja udah sekolah Alkitab. Kenapa mesti sekolah di Perbanas? Kenapa mesti kerja dulu di bank? Kenapa mesti begini, mesti begitu, dan lain sebagainya? Terus ngapain? Kayaknya waktu saya kebuang banget di sana. Sudah dengar saya? Proses Tuhan bukannya buang-buang waktu. Saya nggak pernah ngebayangin, waktu saya kerja di bank, saya kemarin baru cerita sama beberapa misionaris, saya pernah kerja di bank, saya bilang. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa kerja di bank itu ternyata adalah proses, bagian dari proses yang Tuhan lakukan buat saya, untuk saya bisa jadi pendeta hari ini. Bukan karena saya jadi pintar hitung duit. Bukan, sampai hari ini saya nggak pintar hitung duit. Masih bisa salah, pulangannya masih bisa salah. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya, itu kerja di bank saudara, itu pernah satu kali saya marketing. Jadi saya marketing produk bank gitu ya. Terus ternyata bagian biasa kan ya, back office apa gitu, pelayanannya nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan gitu. Sebagai marketing kan saya harus menawarkan sesuatu. Ternyata waktu pada kenyataannya begitu udah beli produknya, back office-nya nggak melayani dengan baik gitu. Marketingnya disalahin. Saya pernah dilempar sama bukan pensil, bolpen sudah, dilempar sama bolpen sama bos yang ada di meja. Itu dilempar, pergi loh katanya. Bus, untung saya kan latihan kuntau dulu kan. Jadi begitu, set langsung set lewat ke sana gitu. Nah, kalau latihan kuntaunya jangan dihitung. Itu saya rasain bagaimana seperti
dimarahin orang, diremehin orang, direndahin orang, dijadiin keset sama orang. Prosesnya di mana waktu saya kerja ada di bank. Apakah saya pernah tahu bahwa nanti satu saat ini saya butuhkan ketika saya ada dalam pelayanan? Gak pernah tahu, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ingat saudara, proses yang Tuhan lakukan bukan buang-buang waktu. Jadi kenapa anak-anak dilatih untuk ngerjain PR? Waduh ini kayaknya PR lagi. Sekolah sekarang kebanyakan kalau nggak ada PR, orang tua suka banget tuh. Ini sekolah ini nggak ada PR-nya nih, yuk kita ke situ aja. Padahal PR itu membentuk karakter mereka untuk jadi tekun. Sudah setuju gak? Nggak setuju. Cuman tunas harapan yang punya PR. Saya nggak tahu sih, bener gak sih? Tunas harapan punya PR ya. Sekolah lain nggak dikasih PR. Tunas harapan dikasih PR. Karena kita ada di tunas harapan, jadi mesti ngomong baik-baik tentang tunas harapan. Okay? Gini maksudnya saudara. Jadi proses yang kita jalanin, itu sebetulnya membentuk karakter. Don't skip the process. Anak-anak juga sama, izinkan mereka berproses. Kita kan seringkali maunya apa? Gampang ya. Ini anak udah malam nih masih ngerjain PR, susah banget. Lah cuma begitu doang. Papa bisa kerjain lebih cepat. Iya pak, papa aja deh yang ngerjain. Ya sini papa yang ngerjain. Akhirnya papa yang ngerjain. Itu anak gak ngejalanin proses. Bener gak saudara? Izinkan mereka susah, gak apa-apa. Anak itu gak akan mati waktu ngerjain PR. Tapi kita orang tua kayaknya gini loh. Aduh kasihan banget ini anak ya. Saya kan selalu cerita juga. Dulu saya ini seorang bapak yang baik, percayalah saudara. Bapak yang baik, tapi tidak kekal. Jadi anak-anak nih kalau udah hari Minggu kan mereka gereja, terus kita bisa bawa pergi kemana-mana gitu ya. Seninnya kan mesti sekolah kan. Itu kalau lagi bangun pagi itu paling susah Senin. Aneh loh saudara. Kenapa sih kalau Senin tuh susah bangun? Dan kalau dibangunin, bangun. Biasanya Rachel yang pertama. Rachel ada di sini kan? Enggak ada ya. Rachel tuh kalau lagi bangun tuh dia bisa bilang gini loh. Aduh sakit kepala. Lagi masih kecil. Dan hati bapak itu cinta sama anak wanitanya. Rachel pusing ya, pegang, hangat, pusing, sakit kepala. Mamahnya nggak peduli, nggak bangun. Cuci muka aja, udah. Mandi, tapi kalau nggak mandi, cuci muka aja. Pergi ke sekolah, begitu sekolah saudara, itu siangnya udah nggak mau pulang. Karena enjoy main sama temen-temen ya, sudah ngerti. Tapi pagi tadi, aduh capek, pusing kepala. Kalau tuh anak terus dimanja seperti itu, anak ini nggak akan pernah kuat untuk menghadapi hari depannya. Puji Tuhan, saudara kalau kerja sekarang ya, dia lebih bangun lebih pagi daripada kami. Kalau kerja, dan dia bilang, kan di Jakarta, Pah, Mah, udah di kantor. Wih, pagi banget udah di kantor. Nah, kalau tahu dulu kecilnya saudara. Tapi maksudnya gini loh, kita ngerti masa depan, didiklah anak-anak supaya masa depannya mereka tuh ada gitu. Dan itu adalah proses karakter. Bapak Ibu ngerti maksud saya ya? Jadi karakter terbentuk dalam proses. Don't skip the process walaupun kita nggak setuju dengan prosesnya. Walaupun kita nggak suka dengan prosesnya. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia ngerti yang terbaik. Dan saya yakin orang tua juga ngerti yang terbaik. Jadi memang kita nggak boleh manjain anak juga sih saudara. Nanti ada akibatnya soalnya. Yang kedua, proses menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang adalah fondasi kehidupan anak di masa depan. Saya sering banget bilang sama beberapa teman-teman hamba Tuhan. Kita bisa keras ngomong sama orang. Kita bisa keras ngomong sama tentang firman pada orang lain itu. Kamu harus begini, kamu sih bisa begini. Tapi kita sendiri gak bisa keras sama diri kita sendiri. Kenapa? Kemungkinan besar dari kecil memang gak pernah dikerasin. Jadi begitu dapat perlakuan yang agak keras sedikit langsung ciut gitu. Saudara, bagaimana mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang udah ada di marketplace ya. Kan kalau ketemu usaha di luar sana kan dimaki-maki sama orang, dimarah-marah sama orang, terus bisa benturan-benturan banyak sama orang, betul apa enggak? Kalau dari kecilnya nggak dilawat, kalau dari kecilnya nggak dilatih saudara. Apalagi kebiasaan-kebiasaan baiknya gitu. Saya pernah satu kali, ini cerita ya, satu kali kan saya pernah cerita, ada Arya ya. Kami disiapin 2 rotan sama papa. Segede gini, persis nih, rotannya segede gini, 2. Dan puji Tuhan rotan saya itu hampir-hampir utuh. Rotannya Arya lebih banyak rusaknya.
Karena lebih sering dipakai sama papa. Karena dia badung, dia lebih badung dari saya. Saya nggak badung, nakal aja. Jadi selepet gitu. Tapi papa sering bilang begini, saudara. Kalau lu mau maju, ya dia biasanya karena orang dari sana. Kalau lu mau maju, dia bilang kalau lu mau maju, mesti berani berinisiatif. Kalau ngelihat sesuatu yang nggak beres, cepat benerin. Contoh yang paling gampang apa, saudara? Ngelihat sesuatu nih, ada sampah, ada apa gitu ya. Ajarin mereka untuk, saya diajar, ambil, buang di tempat sampah. Hal yang simple aja gitu. Ini ada kursi nggak beres sih, ada kursi berantakan nih, rapiin. Inisiatif aja gitu. Dan kalau dari kecil itu terus dilatih seperti itu, saudara, sampai gede nanti, kita kerja di mana aja, inisiatif itu udah nempel di sini. Karena itu kebiasaan. Nggak betah ngelihat sesuatu tuh kayaknya berantakan gitu, nggak betah. Jangan salah, saudara. Cuman hal-hal kecil yang dari kecil dilatih, jangan melupakan hal-hal yang kecil, itu penting. Saya dapetin pelajaran itu penting banget. Jadi ini hal yang kecil, tapi kalau itu jadi kebiasaan itu sampai nanti ngelihat organisasi yang berantakan nggak betah. Bukan cuma sekedar ngelihat sampah. Sekarang ngelihat organisasi ini ada sesuatu yang nggak, kita berinisiasi untuk ngeberesin. Saudara, kalau mau anak-anak kita, kalau mau orang-orang yang di bawah kita itu berhasil, ajar mereka untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan dari yang kecil. Anak-anak juga sama. Karena kebiasaan itulah yang akan membawa kepada menjadi fondasi buat mereka untuk masa depan mereka. Nah, sekarang kalau nggak proses, saudara, kalau nggak ada prosesnya, Amsal 20 ayat 21 itu jawabannya. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Amsal bilang begitu. Maksudnya apa, saudara? Mencapai tujuan tapi tidak melewati proses itu seperti achievement without maturity. Pencapaian tanpa kedewasaan. Mengakibatkan krisis identitas, stres, depresi, dan lain sebagainya. Contoh Raja Saul sama Daud. Kita ambil contoh ya, saudara ya. Raja Saul, kita tahu dia raja pertama orang Israel. Diangkat oleh orang Israel karena memang mereka bilang, kami mau raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Jadi nggak melalui proses yang panjang. Saul udah jadi orang dewasa, udah katanya lebih tinggi daripada yang lain kalau berdiri gitu. Dan ini orang yang hebat, ini akan jadi raja. Betul, Saul diangkat jadi raja, diurapi jadi raja. Yes, dia jadi raja, saudara. Tapi dengan cara proses yang begitu cepat. Sedangkan Daud adalah seorang raja yang harus melewati proses sekitar 13-15 tahun sampai dia jadi raja. Padahal dia diurapi di sini, 13 atau 15 tahun kemudian baru dia diangkat jadi raja. Tapi dia ngalamin proses dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh sama Saul, ngalamin proses jatuh bangun, dan lain sebagainya. Sampai dia menjadi raja di sana. Sudah lihat, siapa yang disebut oleh Tuhan, the man after God's own heart. Seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan gitu. Siapa? Bukannya Raja Saul, tapi Raja Daud. Walaupun sekali lagi, Daud melakukan banyak kesalahan juga sebagai raja. Tapi begitu dia melakukan kesalahan, hatinya itu udah begitu lembut karena terbentuk dalam perjalanan-perjalanan proses yang dia lewati sebelum jadi raja. Saul contohnya, karena karakter nih ya saudara ya. Karakter ini akibat dari nggak proses ada 5 kira-kira. Saya catat ada 5 kalau saya renungkan. Yang pertama, karakter nggak siap untuk menanggung hasilnya. Saya selama perjalanan kemarin di pesawat beberapa jam, saya nonton film dokumenterinya John Williams. Saya tuh favorit sama John Williams karena dia seorang pemusik yang legend banget kalau menurut saya. Dia dari muda saudara, ya, mulai dari kecil sama papanya juga diajakin nonton konser-konser tuh, papanya main drum. Konser, terus dia mulai suka sama musik, diakomodir sama bapaknya. Dia latihan main piano, mulai dari kecil saudara, dia terus main piano. Sampai akhirnya dia besar, sampai masa tuanya. Puluhan tahun dia berkarya di musik. Dan karya musiknya saudara, ini yang hebat kalau menurut saya. Saya mau kasih tahu saudara, ada 1 lagu atau 2 lagu atau 3 lagu, lagu yang mana aja. Kalau sudah dengar lagu ini, kira-kira saudara akan ingat apa? Coba, bisa gak? Bisa kok? Oke.
Coba, sudah dengar ya. Kita uji tes pengetahuan umum kita. Lagu apa? Yang baru nonton? Hah? 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 Ya suka nonton. Itu karyanya John Williams. Kalau dengar lagu itu langsung, wah ini Indiana Jones nih. Suka nonton soalnya. Ada lagi ya lagu? Tes. Film apa sudah? Yang nggak tahu mah nggak suka nonton nih kayaknya nih. Satu lagi ada apa lagi? Ini karya besar, ini karya besar. Saya mau ceritain buat saudara setelah ini. Hah? Dia ciptain anthem musik buat film Star Wars. Kalau sudah dengar ya film Star Wars ya, pembukaan langsung John Williams. Gini loh saudara, yang saya pelajari adalah proses itu membawa hasil yang kekal, hasil yang panjang gitu, nggak cuma asal. Kenapa? John Williams itu waktu saya dengar sudah ya, waktu saya nonton filmnya, dia tuh nulis lagu itu pakai tangan, bukan pakai komputer. Kalau sekarang pakai komputer masukin aja, set gitu jadi semua kan. Dia pakai tangan satu-satu nulis lagunya. Itu bukunya tuh tebal, satu lagu, satu film itu bukunya tebal luar biasa. Karena setiap scene itu ada lagunya saudara. Dan setiap scene itu dia tulisin. Botak rambutnya saudara. Tapi itu proses panjang yang dia lakukan, sampai pada akhirnya karyanya itu sampai hari ini ada. Dan itu diingat pokoknya orang kalau dengar lagu ini langsung ingat sesuatu. Sekarang ada ajang pencarian bakat. Betul ya? Boleh sebut gak? Ya, Indonesian Idol, apalagi. Dan lain-lain tuh ya. Terus, ya pokoknya gitulah. Apa yang terjadi saudara? Berapa banyak dari mereka yang langsung jadi set gitu, cepat. Terus berapa banyak karya mereka? Berapa lama mereka berkarya? Cepat juga hilangnya. Keberhasilan tanpa sebuah proses nggak akan lama hasilnya. Ya karena ini kan banyak teman-teman yang usianya udah lanjut ya. Titik Puspa almarhum sampai meninggalnya legend. Betul apa enggak saudara? Kenapa dari mudanya tuh terus prosesnya dijalanin gitu. Tapi coba sekarang hasil dari talenta-talenta yang baru-baru itu naik zut, tapi hilangnya juga cepat, zut, hilang juga gitu. Saudara kita mau generasi kita bukan jadi generasi instan, tapi generasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang panjang. Setuju saudara? Mie instan oke. Tapi mie yang dibikin dengan proses yang panjang itu biasanya lebih enak dari mie instan. Sudah pernah ngelihat orang bikin mie yang sampai gitu, nah, terus direbus sama dia, terus dia makan. Kita cepetan khotbahnya supaya makan pulang ya. Sudah bersama dengan saya, karakter yang nggak siap itu akan menanggung, karakter yang nggak siap itu nggak siap untuk nanggung sesuatu yang panjang gitu. Yang kedua, tanpa sebuah proses, kesombongan karena bergantung pada diri sendiri. Orang yang nggak jalanin proses terus berhasil, makanya ada istilah OKB, apa tuh OKB sudah? Orang kaya baru, coba sudah lihat, tengil banget nih orang gitu. Sama orang yang memang dari awal terus ngerintis terus jadi berhasil gitu ya. Terus ngelihat OKB, alah loh cuma gitu doang. Saya ngerti maksud saya ya. Jadi ada kesombongan yang akan muncul kalau orang nggak ngejalanin prosesnya. Anak-anak kita akan jadi sombong kalau mereka nggak ngejalanin prosesnya, bagaimana susahnya mereka mencapai sesuatu. Ulangan 8 ayat 2 bilang gini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu.
Perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ini kehendak Tuhan loh, perjalanan atas kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Proses membuat orang menjadi rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Proses membuat orang menjadi rendah hati. Saya cukup banyak ngelihat dalam circle saya, hamba-hamba Tuhan yang begitu cepat, set gitu naiknya. Pendeta-pendeta yang tiba-tiba aja tuh gerejanya langsung wus gitu kayaknya. Wah, luar biasa hebat. Akan ada unsur bahwa saya, sorry ya, kamu gak tahu siapa saya. Beda sama hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan bentuk terus dari masa mudanya terus gitu ya di jalan. Beda, cara jalannya juga beda. Kalau hamba Tuhan yang cepat jadi jalannya gitu. Tapi kalau hamba Tuhan yang emang dia santai gitu, kayaknya sudah lihat insecurity terjadi, nggak aman terjadi ketika orang mendapatkan sesuatu dan dia rasa bahwa ini pencapaian dia. Nggak taunya ada orang toko sebelah, kok toko sebelah? Ada orang yang ada di sebelahnya, itu bisa berhasil juga sama, dan dia langsung rasa, Saul kan begitu kan. Ketika dia jadi raja, dia dielu-elukan, dia berhasil gitu. Terus tiba-tiba ada Daud, anak muda, yang mengalahkan Goliat, yang dia sendiri gak berani lawan Goliat. Terus ada baru tiba-tiba anak muda. Dan anak muda ini bagus. Dan waktu, sekali lagi, ibu-ibu nyanyi itu membuat Saul iri hati. Kan bayangin, ibu-ibu nyanyi kan biasa. Kenapa jadi membuat hatinya takut? Insecurity terjadi karena dia nggak lewatin proses yang panjang. Sudah proses itu penting banget loh. Makanya anak-anak kita mesti diajar berproses. Jangan cepat jadi gitu, terus tiba-tiba akhirnya nggak kuat waktu sampai di sana, jadi sombong. Anak-anak muda yang sekarang lagi hebat karirnya, naik terus karirnya, jangan skip proses kalau Tuhan lakukan sebuah proses yang kalau sampai pada akhirnya mungkin ngadepin tantangan, benturan. Waduh, kenapa begini Tuhan? Kemarin udah enak-enak, kenapa sekarang jadi begini? It's okay. Mungkin sangat besar kemungkinan itu adalah proses yang Tuhan sedang lakukan untuk membentuk kita supaya kita nggak jadi sombong waktu kita berhasil. Sudah bersama dengan saya? Yang ketiga, kalau nggak ada proses, maka orang tidak menghargai tujuan yang dicapai. Apa yang didapat dengan mudah biasanya kurang dihargai dan disyukuri. Betul apa enggak? Kami lihat sendiri. Seringkali anak-anak itu enggak menghargai sesuatu yang dikasih tanpa mereka berusaha. Maafkan saya harus kasih contoh yang salah. Saya adalah hamba Tuhan yang pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Dan seringkali banyak hamba Tuhan cemburu sama saya. Karena saya nih banyak kasih karunia. Banyak orang yang kasih sama saya untuk bisa saya nikmatin. Saya punya karunia menikmati. Jadi saudara silakan ajak saya kemana aja saya nikmatin. Saudara ajak saya makan enak saya nikmatin, kurang enak saya nikmatin, nggak enak pun saya tinggalin. Jadi saya orang yang menikmati. Satu kali Epi anak-anak kasih surprise buat saya di hari ulang tahun saya. Saya memang nggak pernah mau sih sebenarnya kalau beli ini buat saya sendiri gitu biasanya. Tapi kalaupun mau, ya maunya udah. Tapi mesti nabung dulu atau mesti dulu punya uang. Satu kali dibeliin satu alat, saya nggak usah sebut namanya, earpod. Jadi waktu dibeliin surprise gitu kan, kadonya gede tapi isinya kecil. Wah gitu. Sudah saya kurang menghargai karena saya nggak ngerasa bahwa saya bayarin ini gitu. Saya taruh sembarangan. Kadang-kadang jatuh sembarangan, terus saya langsung sadar gini, coba kalau ini pakai duit gue nih. Coba kalau ini gue kerjain dulu, kalau usaha dulu, kerja dulu yang keras gitu, terus baru bisa dapetin, mesti nabung dulu, mesti doa dulu panjang gitu. Sudah ngerti maksudnya ya? Sesuatu yang didapat dengan cepat tanpa proses, itu biasanya kurang dihargain. Makanya yang belum menikah, para wanita yang belum menikah, ya, perjalanan pacaran itu adalah perjalanan yang sebetulnya proses. Jadi jangan, kalau ada orang nembak, jangan cepet-cepet ditangkep tembakannya. Antepin aja dulu. Pengen tahu, karena kalau cepet nembak terus langsung dapet, biasanya
gampangan. Nah, di sini nggak ada yang seperti itu soalnya ya. Oke. Tapi apa yang didapatkan tanpa sebuah proses yang panjang, biasanya akan kurang dihargai. Dan yang keempat, saudara, tanpa proses yang panjang, tanpa proses, seseorang itu rentan terhadap kejatuhan moral dan emosional. Rentan banget, saudara. Proses membentuk daya tahan, soalnya. Proses membentuk penguasaan diri, proses membentuk kebijaksanaan dalam mengambil keputusan karena pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati. Tanpa proses, orang bisa cepat naik, tapi cepat juga jatuh. Yusuf mengalami proses yang begitu panjang, sampai pada akhirnya waktu dia punya kekuasaan yang besar, dia bisa pakai kekuasaannya sebetulnya untuk menghukum saudara-saudaranya yang udah bikin dia susah. Tapi karena proses panjang yang dia lewati, saudara, dia ngerti betul. Ini semua karena Tuhan loh. Tuhan yang suruh saya datang ke sini untuk memelihara hidup keluarga. Jadi saya tahu kalaupun saya susah kemarin, ini karena memang Tuhan izinkan, ini prosesnya. Jadi ya saya harus ngampuni saudara-saudara saya karena memang kasihan hidup mereka dalam kelaparan, bisa mati, bisa punah bangsa ini kalau nggak ada yang pelihara mereka. Yusuf bisa mengerti itu, saudara. Jadi dia nggak rentan terhadap balas dendam gitu. Orang yang dapat dengan cepat, saudara, rentan sekali untuk kejatuhan emosional gitu, kemarahan yang meledak-meledak. Yusuf juga karakternya terbentuk karena memang prosesnya dia jalanin. Sehingga pada saat dia dicobai dengan apapun, saudara, termasuk istrinya Potifar, dia bisa bilang bahwa saya nggak boleh lo berdosa sama Tuhan. Dan saya juga nggak mau berdosa terhadap Tuhan saya. Sudah, itu proses yang memang harus dilewati. Dan proses yang kita lewati itu akan membuat kita nggak lagi rentan terhadap kejatuhan moral dan emosional. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Proses yang dijalani itu membuat orang siap untuk menanggung beratnya tanggung jawab. Tapi kalau nggak ada proses, maka orang nggak siap untuk menanggung beratnya tanggung jawab. Untuk bisa dapetin badan yang cepat gitu ya, gede gitu ya. Orang bisa minum obat, orang bisa suntik, orang bisa apa segala macam, terus akhirnya dapetin badan kira-kira langsung jadi keren gitu, bagus, bisa. Tapi setelah itu selesai, buat pertandingan maksud saya, buat perlombaan, saya ngikutin beberapa hal. Oh dia bisa disuntik, dia bisa macam-macam, cepat, prosesnya cepat. Tapi beda sama orang yang ngejalanin prosesnya dari 5 kilo, 10 kilo, ngangkat, 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo diangkat, sampai akhirnya 100 kilo diangkat. Kalau dia udah kuat untuk melewati prosesnya ini, sudah di sini dia bisa bertahan lama dengan posisi tubuh yang sama. Tapi kalau jangan cepat disuntik sana, suntik sini, terus akhirnya cepat gede gitu ya. Terus begitu suntikannya selesai, shoot lagi. Sudah ngerti maksudnya? Tapi kalau udah dijalanin prosesnya dari awal, sudah, dia akan bertahan, dia akan kuat. Orang gak akan cepat nyerah ketika diberi tanggung jawab yang besar. Karena dia sudah setia dalam tanggung jawab yang lebih kecil. Dia jalanin prosesnya. Saudara kasih orang uang, langsung 100 juta. Lah dia sendiri gak pernah setia dalam 100 ribu. Begitu 100 juta, 1 hari habis kok. Enggak sampai 1 hari, 1 jam habis. Percayalah, tanggung jawab yang diberikan yang besar ini enggak akan pernah bisa dia bertahan kalau dia enggak bisa bertahan dalam tanggung jawab yang kecil. Pekerjaan sama, mengelola keuangan sama, mengelola power atau kuasa juga sama. Orang yang tiba-tiba diangkat menjadi ini, itu bisa langsung luar biasa. Power abuse bisa terjadi. Karena mereka nggak siap untuk menanggung beratnya tanggung jawab. Proses memberikan kekuatan pada seseorang untuk bertahan ketika ia diberkati atau dipromosi. Berapa banyak orang yang tiba-tiba jadi pemimpin terus akhirnya berubah langsung. Jadi sombongnya nggak minta ampun. Nggak bisa lagi ngelihat orang, jadi nganggap remeh orang gitu. Karena dia diangkat tiba-tiba, karena dia nggak ngalamin proses dari bawahnya. Perenungan yang saya tutup dengan ini. Orang tua jangan hanya fokus anaknya bisa berprestasi. Orang tua jangan hanya berfokus anaknya dikasih fasilitas-fasilitas dengan cepat. Mari sebagai orang tua untuk generasi ini, pastikan
bahwa selain mereka bisa berprestasi nanti, selain mereka bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas mereka, pastikan juga yang sebelahnya, jangan lupa. Pastikan mereka menjalani proses pembentukan karakternya. Karena kalau karakternya terbentuk, fasilitas itu bisa dipakai untuk bisa nolongin orang lain. Power is to serve. Tapi orang yang pegang power tanpa karakter, maka power itu bisa jadi power abuse. Bisa dipakai dengan cara yang salah. Pemimpin jangan cepat-cepat ngangkat orang ke posisi tertentu tanpa memastikan bahwa mereka sudah melewati prosesnya. Ketua live, dia bagus tuh, gila aktif banget loh. Tapi dia masih baru, gak apa-apa. Saya kasih aja. Terus begitu jadi ketua live misalnya, langsung dia pegang tongkat dan tanduk keluar. Langsung akhirnya jadi berbeda. Kenapa? Karena kalau terlalu cepat mereka tidak mengalami proses untuk pembentukan rohani dan emosi secara lengkap. Proses harus dijalani. Dan saya tutup terakhir banget saudara dengan satu quote ini. Proses adalah berkat. Jika Tuhan menunda kita mencapai tujuan, itu bukan karena Ia kejam, tapi karena Ia sedang mempersiapkan kita agar siap, sehat, dan kuat ketika sampai tujuan.